Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang matematika Eratosthenes dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Di sini kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Della Amelia Putri, Denis Wahyo, Dian Febriana, Fadia Isniani Putri, Givira Rodatul Zannah. Kami dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua submateri, yaitu menentukan panjang jari-jari bumi dan hubungan antara aritmatika dan geometri. Sebenarnya apa sih matematika Eratosthenes itu? Yuk langsung simak saja. Dalam kehidupannya, Eratosthenes lahir pada 276 sebelum Masehi di Kiren, sekarang bagian dari Libya modern. Eratosthenes adalah seorang polimetik Yunani. Seiring bertambahnya usia, ia mengidap oftalmia, menjadi buta sekitar tahun 195 sebelum Masehi. Kehilangan kemampuan membaca dan mengamati alam, mengganggu dan membuatnya depresi. Secara sukarela membuat dirinya kelaparan sampai mati. Ia meninggal pada 194 sebelum Masehi pada usia 82 tahun di Alexandria, Mesir. Eratosthenes dikenal sebagai: pertama, saringan Eratosthenes sebagai cara menentukan bilangan prima. Kedua, sebagai pendiri geografi. Ketiga, penggandaan kubus. Eratosthenes merupakan seorang polimatik Yunani, ahli matematika, ahli geografi, penyair, astronom, dan ahli teori musik. Ia adalah seorang terpelajar menjadi kepala perpustakaan di Perpustakaan Alexandria. Karyanya sebanding dengan apa yang sekarang dikenal sebagai studi geografi, dan ia memperkenalkan beberapa terminologi yang masih digunakan sampai sekarang. Ia terkenal sebagai orang pertama yang menghitung keliling bumi. Ia juga orang pertama yang menghitung kemiringan sumbu bumi, menghitung jarak dari bumi dan matahari, dan menentukan hari kabisat. Eratosthenes ialah salah satu ilmuwan bangsa Yunani yang menghitung keliling dan jari-jari bumi. Eratosthenes terinspirasi untuk melakukan perhitungan keliling bumi ketika ia mengambil air di sumur di kota Sin. Saat menimba air di sumur, ia menyadari bahwa bayangan yang muncul di air tepat sama dengan posisi badannya, tidak mengalami distorsi, yang artinya cahaya matahari turun secara vertikal ke bumi, tegak lurus dengan tanah di Sin. Lalu, cara menentukan panjang jari-jari buminya bagaimana? Yaitu untuk menyelesaikan perhitungannya, Eratosthenes menyewa seorang pengukur jarak dari Sin ke Alexandria. Kemudian memintanya menancapkan tongkat untuk mengukur sudut bayangan yang terbentuk. Mengapa dipilihnya kota Alexandria? Karena Alexandria merupakan kota terdekat yang bisa diakses dengan berjalan lurus, sehingga dapat mewakili sebagian keliling bumi. Perhitungan ini dilakukan pada tanggal 20 Juni, sehingga dapat dibandingkan dengan keadaan saat matahari berada tepat di atas kota Sin. Jarak dari Sin ke Alexandria ialah sekitar 5.000 stadia, yang setara dengan 788,5 km, dan sudut dari bayangan tongkat ke bumi ialah 7,2 derajat. Stadia ialah satuan Yunani kuno untuk mengukur ukuran panjang. Jika dikonversikan ke meter, satu stadia itu sama dengan 157,7 meter. Selanjutnya yaitu menentukan panjang jari-jari bumi berikutnya. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kiri. Di gambar sebelah kiri terdapat garis kuning. Garis kuning ialah ilustrasi cahaya matahari yang menuju ke bumi. Keduanya merupakan garis yang sejajar, sehingga berlaku sifat sudut-sudut pada garis yang sejajar. Nah, di gambar sebelah kiri juga terdapat garis abu-abu. Garis abu-abu yang menghujam ke bumi. Garis abu-abu ialah pemisalan jika tongkat yang ditancapkan di Alexandria berukuran sangat panjang hingga mencapai ke inti bumi. Dengan konsep ilustrasi dari gambar di sebelah kiri ini, maka pengukuran jarak Sin ke Alexandria dan sudut dari bayangan tongkat di Alexandria akan diperoleh nilai jari-jari bumi secara matematis.
Cara menentukan panjang jari-jari bumi. Pada Sabtu 27 Maret 2017 pukul 12.04, matahari berada pada koordinat 6,36 derajat lintang selatan dan 106,85 derajat bujur timur. Lokasi Taman Balai Irung di Universitas Indonesia, Depok, 6,36 derajat lintang selatan, 106,83 derajat bujur timur. Daerah tersebut akan kita anggap sebagai kota Seina. Pastikan pada pukul 12.04 di daerah tersebut tidak ada bayangan yang terbentuk di sana. Maka, di manakah yang dapat kita anggap sebagai kota Alexandria atau daerah yang kita ukur sudut antara bayangannya? Kita dapat menentukan di sembarang tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ambil tongkat, kemudian ukur panjang tongkat tersebut. Tongkat disarankan memiliki panjang 30-50 cm dengan material kayu, besi, maupun plastik. Asalkan tongkat bisa berdiri tegak. Ujung tongkat lebih baik tidak memiliki tekstur yang berantakan karena akan menghasilkan bayangan yang tidak jelas. Bentuk tongkat juga harus lurus, tidak boleh bengkok, terlalu tipis, terlalu pendek, maupun terlalu besar, agar memudahkan pengukuran sudut bayangan yang dihasilkan tongkat. Kemudian, carilah tanah yang permukaannya datar, tidak bergelombang ataupun berstruktur, sehingga nantinya bayangan yang dihasilkan tongkat akan lebih mudah diukur. Yang kedua, tegakkan posisi tongkat tersebut di lapangan. Bisa pakai semacam bandul untuk memastikan bahwa posisi tongkat sudah tegak. Pada pukul 12.03, 12.04, dan 12.05 waktu Indonesia Barat, ukur panjang bayangan yang terbentuk. Ukuran dilakukan pada 3 waktu untuk berjaga-jaga. Kemudian kita bisa jadi matahari tepat di atas UI Depok, bukan 12.04 tapi 12.03 atau 12.05 waktu Indonesia Barat. Dan didapat pada pukul 12.04 di daerah tersebut tidak ada bayangan yang terbentuk di sana. Yang ketiga, buka Google Maps, coba cek berapa koordinat tempat Anda melakukan pengukuran tersebut, atau dalam lintang utara atau selatan dan bujur timur. Caranya, klik titik atau posisi Anda berdiri pada Maps untuk memunculkan informasi koordinat. Maka kita ambil contoh kota Surabaya sebagai kota Alexandria, tepatnya pada pukul 12.04, dengan panjang tongkat 120 cm, panjang bayangan 14 cm, dengan posisi 7 derajat 18 menit 22 detik lintang selatan, 112 derajat 43 menit 58 detik lintang timur. Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, berikutnya adalah melakukan perhitungan. Perhitungan yang dihitungkan diantaranya, yang pertama menghitung sudut, yang kedua menghitung jarak, dan yang ketiga adalah menghitung keliling bumi. Yang pertama, menghitung sudut. Sudut yang dicari adalah sudut yang terbentuk antara tongkat dan bayangan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Mencari besar sudut dengan persamaan yang diketahui panjang tongkat dan panjang bayangan. Maka menggunakan rumus tangan alfa sama dengan panjang bayangan dibagi panjang tongkat. Maka diketahui panjang tongkat 120 cm dengan panjang bayangan 14 cm. Masukkan ke dalam rumus tangan alfa sama dengan 14 dibagi 120, didapat 0,12. Tangan alfa sama dengan 0,12, maka alfa sama dengan 6,7 derajat. Yang kedua adalah menghitung jarak. Ambil sembarang peta, ukur jarak antara keduanya dengan menggunakan alat ukur seperti penggaris atau semacamnya. Kemudian, hitung jarak sebenarnya dengan menggunakan informasi skala yang tertera pada peta. Kita memperoleh jarak kurang lebih 660,01 km, yaitu jarak kota Surabaya ke Taman Balai Irung di Universitas Indonesia, Depok. Yang terakhir adalah menghitung keliling bumi. Jika jarak dan sudut sudah diketahui, kita dapat memasukkan angka-angka yang didapatkan dalam persamaan berikut. Keliling sama dengan 360 derajat dibagikan alfa dikali L, di mana L adalah jarak dan alfa adalah sudut yang didapat antara bayangan dengan tongkat. Oleh karena diperoleh hasil sudut
sama dengan 6,7 derajat dan jarak adalah 660,01 km, maka dapat dimasukkan ke dalam rumus keliling sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikalikan dengan L. Sama dengan 360 derajat dibagi 6,7 derajat dikali 660,01 km. Didapat hasil 35.706 km. Didapatkan keliling bumi dari percobaan tadi adalah 35.706 km dengan penyimpangan sebesar 11% dari hasil Google, yaitu 40.075 km. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang hubungan antara aritmatika dengan geometri. Apa sih itu aritmatika? Aritmatika berasal dari bahasa Yunani, yaitu arithmos yang artinya angka atau disebut ilmu hitung. Aritmatika adalah cabang matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Dengan adanya aritmatika, kita dapat menganalisa, menghitung, dan memecahkan soal yang sulit. Lambang aritmatika ditulis dengan wujud maya atau abstrak, sehingga hanya dengan menghafal lambang-lambang ini, kita dapat memecahkan suatu bentuk hitungan baik yang rumit maupun yang sederhana. Lambang-lambang aritmatika biasanya ditulis menurut lambang abjad atau sejenisnya. Lalu, apa sih itu geometri? Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan, bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Geometri muncul secara independen di sejumlah budaya awal sebagai ilmu pengetahuan praktis tentang panjang, luas, dan volume. Geometri ialah salah satu ilmu matematika yang mempelajari bentuk permasalahan dalam wujud gambar. Dengan kata lain, dalam bentuk lukisan geometri. Sebetulnya, kata grow sendiri artinya tanah, sedangkan metri artinya pengukuran. Jadi, geometri adalah ilmu yang mempelajari cara mengukur ukuran tanah atau cara mengukur tanah yang diwujudkan dalam gambar. Berikut ini hubungan antara aritmatika dengan geometri. Pada gambar di samping ini diperlihatkan bentuk persegi panjang dengan sisi panjang sama dengan A cm dengan lebar sama dengan B cm. Bila untuk A sama dengan 5 cm dan B sama dengan 2 cm, maka akan berlaku luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang kali lebar, atau L sama dengan P kali L. Sehingga P-nya itu sama dengan 5, L-nya itu 2. Jadi L sama dengan 5 kali 2. Hasilnya yaitu 10 cm pangkat 2. Contoh hubungan antara aritmatika dengan geometri. Berapakah luas bentuk jajar genjang ini yang mempunyai alas A cm dan tinggi B cm? Nah, di sini ada sebuah kue. Kuenya itu berbentuk jajar genjang. Nah, kue ini dipotong sejajar garis putus-putus. Nah, untuk alas kue ini yaitu 6 cm dan tingginya yaitu 3 cm. Nah, bagian kue yang dipotong tersebut kemudian dipindahkan ke sisi yang lain dan ditempelkan, sehingga gambar tersebut akan berubah atau kue tersebut akan berubah menjadi bentuk persegi panjang. Nah, jawabannya yaitu luas jajar genjang L sama dengan A kali T, L sama dengan 6 kali 3, L sama dengan 18 cm kuadrat. Jika potongan tersebut dipindahkan ke sisi lain, maka akan berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang L sama dengan P kali L, L sama dengan 6 kali 3, L sama dengan 18 cm kuadrat. Dapat disimpulkan bahwa luas jajar genjang memiliki kesamaan dengan luas persegi panjang. Namun, untuk jajar genjang, ukuran panjangnya berubah menjadi alas dan lebarnya berubah menjadi tinggi.
Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang segitiga. Seperti yang kita ketahui bahwa segitiga adalah sebuah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, di situ terdapat sebuah gambar segitiga. Segitiga tersebut dinamai dengan segitiga ABC. Dinamai demikian karena setiap titik sudutnya diwakili oleh abjad A, B, dan C. Di mana sisi-sisinya adalah AB, BC, dan AC. Untuk panjang sisi AB adalah 5 cm, sisi BC adalah 6 cm, dan untuk sisi AC adalah 4 cm. Tahukah kalian bahwa segitiga itu terbagi menjadi 2 macam? Yang pertama, ada segitiga yang dikelompokkan berdasarkan panjang sisinya. Dan yang kedua adalah segitiga yang dikelompokkan berdasarkan besar sudutnya. Untuk segitiga yang berdasarkan panjang sisinya, yang pertama ada segitiga sama sisi, yang mana sisi AB, BC, dan AC itu bernilai sama. Nah, yang kedua ada segitiga sama kaki, yang mana sisi kanan dan kirinya bernilai sama, dan besar kedua sudut saling berhadapan juga bernilai sama. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, ada segitiga sembarang, di mana setiap panjang sisi pada segitiga sembarang memiliki nilai yang berbeda. Selanjutnya nih, ada pembagian segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama, ada segitiga siku-siku, di mana salah satu karakteristik dari segitiga ini adalah pada sudut BAC, besar sudutnya bernilai 90 derajat. Nah, yang kedua, ada segitiga lancip. Untuk karakteristik dari segitiga lancip sendiri memiliki 3 buah sudut lancip yang besar sudutnya bernilai 0 sampai dengan 90 derajat. Yang terakhir, ada yang namanya segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini memiliki 1 buah sudut dengan besar sudut lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Akan tetapi, rumus tersebut hanya bisa kita gunakan apabila panjang alas dan tinggi suatu segitiga sudah diketahui. Bisa teman-teman lihat pada layar, di mana terdapat sebuah bangun persegi panjang ABC, di mana AC merupakan diagonal yang membagi persegi panjang ABC menjadi 2 segitiga kongruen, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Jika kita lakukan sebuah pembuktian rumus luas segitiga siku-siku, maka kita temukan yang pertama ada luas persegi panjang ABC itu setara dengan panjang kali lebar. Untuk luas segitiga ABCD sama dengan luas dari segitiga ABC ditambah luas dari segitiga ACD. Untuk panjang sisi AB dikali BC itu sama dengan luas dari segitiga ABC ditambah luas dari segitiga ACD. Karena segitiga ABC dan ACD merupakan 2 segitiga yang kongruen, sehingga luas dari segitiga ABC itu setara dengan luas dari segitiga ACD. Maka dapat disimpulkan AB dikali BC sama dengan luas ABC ditambah luas ACD. AB dikali BC sama dengan 2 kali luas ABC. Luas ABC sama dengan setengah kali AB kali BC, di mana AB merupakan alas segitiga dan BC merupakan tinggi segitiga. Jadi terbuktikan bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kali ini kita akan melakukan sebuah pembuktian untuk rumus luas segitiga sama kaki. Bisa kita lihat pada layar, terdapat sebuah segitiga sama kaki ABC, di mana garis CT merupakan garis tinggi yang membagi segitiga ABC menjadi segitiga siku-siku TAC dan segitiga siku-siku TCB. Luas segitiga siku-siku dapat dihitung dengan rumus yang telah dibuktikan. Nah, untuk pembuktian rumusnya yaitu luas segitiga ABC itu setara dengan luas segitiga TAC ditambah luas segitiga TCB. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali AT dikali TC ditambah setengah kali BT dikali TC. Untuk luas segitiga ABC itu setara dengan setengah kali TC dikali AT tambah BT.
luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali TC dikali AB. Pada segitiga ABC, TC dan AB secara berturut-turut merupakan tinggi dan alas segitiga. Jadi, terbukti bahwa luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya, kita akan melakukan sebuah pembuktian lagi nih. Nah, kali ini adalah pembuktian untuk rumus segitiga sembarang. Bisa lihat pada layar terdapat dua buah gambar yang telah kita siapkan untuk mempermudah kalian dalam pembuktian kali ini. Misalkan, diketahui segitiga sembarang ABC. Lalu, kita lukis nih sebuah garis tinggi pada segitiga sembarang dari titik C. Dari gambar yang kita dapatkan, terdapat segitiga baru yaitu segitiga TAC yang di dalamnya memuat segitiga sembarang yaitu segitiga ABC dan segitiga siku-siku TCB. Maka, luas dari segitiga ABC sama dengan luas dari segitiga TAC dikurangi dengan luas dari segitiga TCB. Mari kita lakukan sebuah pembuktian untuk rumus kali ini. Nah, luas dari segitiga ABC sama dengan luas TAC dikurang luas TCB. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali TA dikali TC. Dikurangi lagi setengah kali TC kali TB. Luas segitiga ABC itu setara dengan setengah kali TC dikali TA dikurang TB. Luas dari segitiga ABC adalah setengah dikali TC dikali AB. Pada segitiga ABC, AB dan TC secara berturut-turut merupakan tinggi dan alas segitiga ABC. Jadi, terbukti bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kesimpulan pada perhitungan Eratosthenes diperlukan data dari dua tempat yang berbeda, yakni yang pertama kota Siena atau daerah yang tidak terbentuk bayangan karena sinar matahari tegak lurus dengan permukaan bumi. Yang kedua, kota Alexandria atau daerah yang dimana sinar matahari tidak tegak lurus dengan permukaan bumi dan sudut antara tongkat dan bayangan bisa dicari. Dengan adanya aritmatika, kita dapat menganalisa, menghitung, dan memecahkan soal yang sulit. Sedangkan geometri ialah ilmu yang mempelajari cara menghitung ukuran tanah. Terima kasih semuanya yang telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.